hitungannya kurang lebih 13 tahun saya sudah di KAHMI kan. Nah, seperti itu. Di samping kegiatan-kegiatan tadi yang saya ceritakan tadi, juga diberi kepercayaan menjadi ketua panitia Rakornas, ketua panitia HUT KAHMI. Satu program unggulan saya adalah akan membentuk lembaga kajian konstitusi dan legislasi Majelis Nasional KAHMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Lukman kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan saya lagi santai di rumah ini karena besok pagi insya Allah kita mau ke bandara untuk ke Palu gitu. Oke, sudah siap berangkat ke Palu. Pemirsa hijau hitam yang berbahagia, malam hari ini kita bertemu seorang yang luar biasa. Beliau itu adalah selama ini berproses di HMI, di KAHMI, dan hari ini menjadi salah satu kandidat sebagai calon Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. Lukman Malanuang. Pasti ini sudah menyiapkan berbagai hal, Mas Lukman, gitu. Iya, kita ngobrol santai aja lah, Mas. Oke, Mas Lukman, kalau boleh tahu, selama ini kan panjenengan di Majelis Nasional ya, sudah berapa kali dalam kepengurusan. Bagaimana? Menikmati nggak selama ini di Majelis Nasional KAHMI? Ya, saya bergabung di KAHMI itu sejak tahun 2009, Mas. Oke. Nah, ketika itu namanya Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI. Dulu namanya itu ada pengurus KAHMI 2009-2012. Itu namanya PKMN. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI. Ya, itu adalah penggabungan KAHMI presidensial dan presidium. Nah, jadi periode itu periode islah. Nah, saya kebetulan 2009 itu baru saja menyelesaikan doktor saya. Alhamdulillah. Nah, karena sejak di PBHMI tahun 99 saya berhenti berorganisasi, ya kan? Saya selesai di PBHMI tahun 99. Saya melanjutkan kuliah dan bertapa di Bogor selama 10 tahun untuk master dan doktor gitu. Oh, subhanallah. 10 tahun, ya kan? 10 tahun, ya kan? Jadi 2009 itu pas pergantian pengurus KAHMI yang bernama PKMN itu, saya diundang untuk masuk dan langsung didapuk oleh Mas Viva Yoga Mauladi sebagai Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI. Gitu Mas Agus. Betul. Jadi 2009 langsung Ketua Departemen, tentunya ini ujung tombak dari Majelis Nasional untuk berkreasi ya, Mas Lukman ya. Betul. Nah, waktu itu kami ada kerjasama dengan Komisi Perubahan Iklim yang dulu diketuai oleh Pak Rahmat Witular gitu. Ya, kami mengadakan 2 kegiatan untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Ya kan, kita tahu kan ada isu climate change waktu itu di Copenhagen ya. Lalu kami mengundang Komisi Perubahan Iklim. Waktu itu yang diketuai oleh Pak Rahmat Witular, kita mengadakan kajian 2 kali waktu itu, yang ketika saya menjadi Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Itu Mas. Selanjutnya pada periode 2016, 17, 22. Bagaimana? Apakah periode 2012-2017? Itu hasil Munas di Pekanbaru. Pekanbaru, betul. Nah, saya kembali ditunjuk sebagai Ketua Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Majelis Nasional KAHMI. Nah, ini sepanjang 2012-2017 itu, ya alhamdulillah kita bisa mewarnai Majelis Nasional KAHMI dengan isu-isu energi,
pertambangan, hilirisasi mineral, gitu kan, dengan kemudian isu tentang migas, ya kita membedah undang-undang migas, ya kan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah saya inisiasi waktu itu. Kurang lebih saya hitung sekitar 30 kegiatan, Mas, sepanjang periode 2012-2017. Ketika kepimpinan 22 kegiatan. 32 kegiatan. 32 kegiatan, luar biasa. 32 ya, 32 kegiatan. Nah, waktu itu kepemimpinan kami adalah koordinator tetap atas nama Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Kalau PKMN-nya tadi, pimpinan kolektif Majelis Nasional kami, itu presidium berbagi. Ya, berbagi selama 4 tahun. Nah, lalu Mas Agus, 2017, 2022, betul. kali saya diberi amanah sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Oh, seperti Menteri Riset dan Teknologi lah, begitulah kira-kira. Tapi Mas Agus, tahun 2021 ya saya digeser menjadi Ketua Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional kami. Alhamdulillah sepanjang September sampai dengan September 2021 hingga Maret tahun 2022, alhamdulillah Lembaga Kajian Strategis telah mengadakan kajian sebanyak 18 kali. Oh, luar biasa ini. Nah, dengan suatu tema besar, Mas Agus, ya, dengan suatu tema besar, kajian-kajian kita itu menjawab suatu pertanyaan, ya kan? Bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Itu tema besarnya. Betul. Tema besar dari kajian-kajian kita, kajian Reboan ya. Reboan, betul. Oleh Lembaga Kajian Strategis. Karena itu, beberapa kali sudah tak masukkan di konten YouTube ini, jadi Reboan, iya. Iya, betul. Mas Agus sempat saya minta untuk upload saja di tempat Mas Agus, karena kawan-kawan di kami ini agak banyak kesibukan, akhirnya alhamdulillah kita berbagi dengan Mas Agus untuk upload masalah-masalah kedaulatan negara waktu itu ya, kita membahas masalah Natuna kalau nggak salah, kemudian masalah pemilihan, masalah pemilu digital. Masalah pemilu digital. Siap. Mas Lukman, apakah pada periode 2-3 periode itu Mas Lukman tidak kesulitan bagaimana membuat program yang sebetulnya kami itu kan tidak punya anggaran, tapi harus membuat 32 kegiatan, 18 kegiatan, apakah itu tidak pusing sebagai ketua departemen atau ketua bidang itu, Mas Lukman? Ya, karena saya merasa bahwa passion saya di situ, ya kan? Tesis dan disertasi saya bicara soal, kalau tesis saya kan saya kuliah di program studi ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan, S2. Ya kan? Nah, tesis saya itu tentang dampak sosial ekonomi pertambangan, gitu, ya kan, di daerah saya. Nah, lalu waktu S3 saya pindah ke program studi yang namanya Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi kira-kira disertasi saya menjawab bagaimana sebuah daerah yang kaya dengan sumber daya mineral dia tidak menjadi daerah yang miskin, gitu. Jadi pada waktu sekolah itu Mas Lukman seakan-akan dipersiapkan S2 S3-nya itu untuk menjadi pengurus Majelis Nasional kami, kelihatannya gitu ya, S2 S3. Enggak juga. Karena memang saya minta kepada presidium agar saya ditempatkan di bidang yang tepat, yang saya kuasai, kan. Sehingga saya menikmati. Ya, karena itu adalah passion saya menikmati kajian-kajian itu. Dan alhamdulillah sejauh ini saya tidak kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Karena pendanaannya kan cukup tidak terlalu besar, Mas. Kalau kita kajian itu cukup dengan anggaran 3-5 juta, kegiatan kita sudah bisa jalan. Yang penting mempunyai makna yang besar meskipun sederhana dalam anggaran gitu ya. Betul. Sederhana dalam anggaran, sederhana dalam fasilitas, ya kan?
Karena kita kan bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya finansial yang sedikit, tapi hasil kita bisa optimal gitu, Mas. Betul. Mas Lukman, dalam perkembangannya selanjutnya ada majelis daerah, ada majelis wilayah kami yang berharap Mas Lukman itu menjadi salah satu presidium, sehingga dalam proses pencalonan kemarin selanjutnya Mas Lukman masuk ke salah satunya. Apakah Mas Lukman tidak, waduh, ini sebuah amanah yang berat untuk menjadi calon, atau bagaimana Mas Lukman? Ya, nah Mas Agus, karena saya sudah 3 periode di kami, ya kan, sejak tahun 2009, berarti hitungannya kurang lebih 13 tahun saya sudah di kami kan. Nah, seperti itu. Di samping kegiatan-kegiatan tadi yang saya ceritakan tadi, saya juga diberi kepercayaan menjadi ketua panitia Rakornas, ketua panitia HUT kami. Bahkan terakhir waktu Munas di Medan itu saya ketua panitianya, Mas. Oh, sempurna sudah. Ya kan? Jadi saya merasa bahwa periode 2022-2027 sudah cukup bekal saya ya selama ini di kami untuk saya mencoba untuk bisa naik kelas menjadi presidium lah gitu. Amin. Masa nggak naik kelas dari departemen, ketua bidang, ketua lembaga kajian strategis, ya kan? Sekali-sekali kita naik kelas lah. Yang lebih tepat itu Mas Lukman, mungkin bagaimana berbagai ide 32 kegiatan, 18 kegiatan itu kemudian dikerucutkan menjadi orang yang mengambil kebijakan, begitu Mas Lukman mungkin ya. Nah, kira-kira kita itu kan tadi saya sudah bilang sama Mas Agus bahwa tema-tema kegiatan kita itu adalah bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kami ternyata banyak yang tertarik gitu. Ya kan? Karena kita memberikan masukan yang konstruktif, ya kan? Tidak asal kritik, ya kan? Tapi kita berbasis data, ya kan? Ya kan? Berbasis data yang akurat. Bahkan pihak pemerintah pun kita undang dalam setiap kajian kita. Ya kan? Seperti itu. Nah, bahkan orang kalau diundang kami itu dia merasa senang gitu. Kapan kami diundang di kami kan untuk tampil gitu. Ini asik ini, diundang kami malah senang. Padahal biasanya kadang-kadang itu orang diundang kami, HMI itu, aduh, ini pasti nanti dimintai uang. Ini malah senang ya, yang kemarin-kemarin itu ya? Senang, karena justru mereka senang karena kami ini kan adalah organisasi besar, ya kan gitu kan. Organisasi yang menghimpun para intelektual yang luar biasa, ya kan. Orang menjadi narasumber di kami nggak dibayar pun mereka senang. Iya. Ya, mereka senang. Kita nggak ada narasumber yang kita bayar itu nggak ada, Mas. Justru mereka minta untuk jadi narasumber, lalu kan kita buat rekaman videonya untuk kita upload di YouTube. Ya kan, sehingga setiap saat orang bisa melihat bagaimana proses kajian yang berlangsung di kami. Nah, seperti itu yang terjadi selama ini, Mas Agus. Mas Lukman, kalau begitu yang akan dibawa Mas Lukman, mungkin visi misi apa yang mau dibawa untuk 5 tahun ke depan itu, Mas Lukman? Ya, nah tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya sudah mengalami 3 periode di kami dengan model presidensial dan presidium. Betul nggak? Ya. Waktu zaman Pak Mahfud kan kita pakai presidensial. Pak Mahfud menjadi koordinator presidium sendiri selama 5 tahun. Ya kan? Kemudian pernah juga kita presidium ini 9 orang berbagi selama untuk 5 tahun itu 8 bulan 1 minggu. Ya kan? Nah, ke depan Mas, supaya kita lebih efektif, ya kan? Tetap presidium ini berjumlah 9 orang, ya kan? Ini bentuk redesign organisasi kami ke depan, ya, yang saya bicarakan. Jadi 9 presidium, ya kan, untuk 5 tahun, ya kan. Tetapi setiap presidium dia mengampu bidang masing-masing. Ya kan? Umpamanya nanti terpilih seorang presidium yang menguasai bidang demokrasi, politik dan demokrasi, maka dia akan mengampu bidang politik dan demokrasi. Ada presidium yang menguasai bidang hukum dan hak asasi manusia, maka dia akan mengampu bidang hukum dan hak asasi manusia. Nah, ada bidang
yang untuk maritim dan investasi umpamanya. Nah, ini saya suka ini Mas, karena ini bidang saya. Oh, iya. Kalau saya terpilih jadi presidium, dipercaya oleh peserta Munas, MW dan MD, maka saya senang apabila saya mengampu bidang maritim dan investasi. Karena itu yang saya geluti selama ini, kan gitu. Jadi ada semacam spesialisasi dari masing-masing presidium begitu ya? Betul, sehingga apabila media bertanya tentang isu politik dan demokrasi, silakan bertanya kepada Presidium A. Tentang hukum dan hak asasi manusia, silakan bertanya kepada Presidium B. Tentang maritim dan investasi, silakan bertanya kepada Lukman Malanuang kalau terpilih. Amin. Tapi gini Mas Lukman, kalau begitu supaya tidak terjadi kejumbuhan antara presidium dan bidang dan departemen, bagaimana? Kan ada departemen atau bidang yang juga mineral ataupun politik. Nah, untuk membedakan bagaimana Mas Lukman? Nah, nanti tegak lurus Mas. Bidang maritim dan investasi juga ada bidang-bidang. Ya seperti kita tahu di pemerintah sekarang kan maritim dan investasi itu membawahi lingkungan hidup dan kehutanan, membidangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, membidangi bidang investasi dan BKPM, ya kan. Kemudian ada bidang kelautan dan perikanan, itu kan di bawah koordinasi Marves, ya kan. Nanti ada ketua-ketua bidang Mas. Nah, si presidium ini mengkoordinasi bidangnya, di bawahnya lagi ada departemen-departemen. Apabila kita mau detailkan lagi gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Jadi dia mengampu sebuah gerbong besar gitu. Clear kan? Iya. Nggak tabrakan dong, nggak tabrakan. Betul. Nah, yang seperti ini Mas, itu kan di tingkat majelis nasional. Kita maunya juga diikuti oleh majelis wilayah, majelis daerah, dan majelis rayon. Gitu. Karena itu kan kita tuangkan dalam ADART kita yang terbaru Mas. Betul. Ya gitu loh. Masing-masing presidium mengampu bidang itu kita tuangkan dalam ADART kita yang terbaru. Sehingga satu komando terkonsolidasi program kita dari pusat, wilayah, daerah hingga ke rayon. Draft untuk nantinya kelihatannya mengarah kepada presidensil ya. Maksudnya ada presidium tapi ketua umumnya tidak ganti-ganti atau bagaimana draft sementara? Nah, boleh umpamanya nanti pemegang suara terbanyak dia menjadi koordinator presidium selama 5 tahun, namun anggota-anggota presidium dia mengampu bidangnya masing-masing. Clear kan? Clear. Nah, di samping mengampu bidang masing-masing, presidium ini juga akan dibagi wilayahnya, Mas. Dia mengkoordinasi wilayah. Ya kan? Kita punya 34 majelis wilayah. Dibagi 9. Kira-kira ketemu berapa itu, Mas Agus? Ya, bangsa 4 lah, 4. Satu presidium dia membawahi 4 MW. Sekitar 4 MW, ada yang 2, ada yang 3 tapi 1-2, tapi rata-rata 4 gitu. Rata-rata 4. Kita bagi habis. Ya kan? Kita bagi habis semuanya. Jadi dengan harapan bahwa selama 5 tahun kami tetap dinamis dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Tidak seperti sekarang. Ketika seseorang menjadi koordinator presidium, sisanya ngilang. Itu semacam evaluasi dari proses selama ini yang terjadi di Majelis Nasional ya. Betul sekali Mas. Mas Agus merasakan di majelis wilayah, betul. Ya kan? Iya. Kalau orang menjadi koordinator presidium, yang lain cenderung pasif, cenderung ngilang, tidak diundang. Betul nggak? Itu memang membahayakan kalau begitu terjadi di organisasi kita ya. Nah, kalau sekarang majelis wilayah umpamanya 7 presidium, lalu dibagi dia mengampu bidang apa, ya kan? Lalu dia membawahi menjadi koordinator MD mana, dibagi habis saja supaya beban kita merata, sehingga kita happy di kami. Tapi yang terjadi Mas Lukman dalam sebuah kontestasi biasanya itu kan tidak seimbang ya.
ada suasana yang iramanya tidak beragam, tidak misalkan pokoknya dari unsur mineral, unsur politik, unsur kependudukan, bukan begitu. Biasanya kadang-kadang dari unsur mineral semuanya apa yang paling hebat pada saat ini, atau unsur itu gimana kan? Itu sebuah realitas, dan dalam proses kontestasi 40 orang ini kelihatannya juga mengarah seperti itu. Gimana Mas Lukman? Ya, jadi kan kita kembalikan kepada peserta Munas, yakni MW dan MD, ya kan. Silakan memilih siapa kira-kira representasi dari politisi, siapa representasi dari birokrasi, siapa representasi dari profesional, siapa representasi dari pengusaha, siapa representasi dari LSM gitu kan. Sehingga kami ini menjadi indah gitu loh. Semua unsur terwakili. Ya gitu loh Mas. Jadi kami ini menjadi sebuah orkestra yang menarik, enak dilihat, enak ditonton, ya kan. Kita bisa menyajikan menu yang enak juga kepada publik. Semua tercover di dalam organisasi itu gitu ya. Semua tercover karena organisasi ini adalah milik kita bersama. Oke. Kan? Milik kita bersama gitu loh. Itu gagasan untuk bagaimana 5 tahun ke depan pasca evaluasi ini. Kalau ngomong terkait dengan program utama dari Majelis Nasional seandainya Mas Lukman terpilih menjadi presidium, di lain dari spesialis atau bidang masing-masing presidium itu, apa yang menjadi program utama begitu Mas Lukman seandainya terpilih? Nah, betul. Nah, dalam visi misi saya Mas Agus, apabila Lukman Malanuang dipercaya oleh peserta Munas MW dan MD menjadi presidium, ya, maka saya akan membentuk yang namanya Lembaga Kajian Legislasi dan Konstitusi Majelis Nasional kami. Oke. Ya kan? Ini untuk mengawal undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Oke. Ya kan? Saya sudah menerima program legislasi nasional prioritas tahun 2023. Jadi apabila Lukman Malanuang mendapatkan amanah ya dan dipilih oleh peserta Munas, yakni majelis wilayah dan majelis daerah yang punya suara, maka salah satu program unggulan saya adalah akan membentuk Lembaga Kajian Konstitusi dan Legislasi Majelis Nasional kami. Ya kan? Tujuannya ya kan agar kami berperan dalam setiap penyusunan undang-undang yang sedang berlangsung di DPR RI. Saya sudah menerima data ya kan, undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2023. 38 undang-undang. Ya kan? Nah, 38 undang-undang ini akan kita tawarkan di kami. Kita tawarkan kepada guru besar kita tawarkan kepada doktor kita, kira-kira undang-undang mana yang akan kita tangani dengan serius di Majelis Nasional kami. Ya kan? Nah, apabila sudah disepakati, maka nanti kita akan bentuk, ya kan, Lembaga Kajian Legislasi dan Konstitusi akan mulai bekerja untuk ya membahas atau untuk mempelajari naskah akademik atau memberi masukan kepada naskah akademik dan memberi masukan terhadap pasal-pasal, norma-norma yang ada di dalam undang-undang tersebut. Ya kan, batang tubuhnya apa, pasal-pasalnya seperti apa kan gitu. Nah, sehingga kami istilahnya proaktif terhadap proses pembentukan undang-undang yang ada di DPR RI. Karena di DPR RI itu juga banyak alumni-alumni kita, Mas. Betul. Maka kita perlu menjalin kemitraan strategis dengan 11 komisi yang ada di DPR gitu. Supaya tidak jumbuh antara tugas para alumni yang di DPR RI dengan alumni yang di KAHMI. Bagaimana supaya tidak jumbuh terkait dengan hal itu? Maksudnya tidak overlap? Oh, tidak overlap. Jadi ini sebetulnya tugasnya dari para alumni yang di DPR, nggak taunya kita berkecimpung lah. Supaya ini tidak overlapping gimana?
Ya, jadi kan nanti kan kita bisa buat terpisah, ya kan? Kita punya banyak ahli-ahli legal drafter, ya kan? Yang itu guru besar, yang itu doktor, gitu kan? Yang mereka menguasai bidang-bidang tertentu, ya kan? Menguasai ilmu tertentu. Nah, itu nanti bisa masuk dalam tim undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, gitu kan? Nah, selanjutnya nanti kita coba membangun komunikasi dengan alumni kita yang ada di DPR RI, ya kan? Ya, bisa nggak kami diundang RDPU, rapat dengar pendapat umum oleh komisi, katakanlah komisi 1, ya kan? Nanti kami di sana bilang, oh ya, umpamanya kalau ada unsur pimpinan ya, oh ya silakan kami akan mengundang kami untuk public hearing RDPU, silakan kami menyampaikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan undang-undang A, B, C, D, umpamanya. Begitu seterusnya, Mas. Satu, ya kan? Yang kedua, lembaga kajian legislasi dan konstitusi ini bisa juga melakukan judicial review terhadap undang-undang yang sudah berjalan. Apabila, ya kan? Apabila berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh kami, bahwa pasal di dalam suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu kita akan adakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Itu level undang-undang, Mas. Nah, ini lembaga ini juga bisa bermain di level di bawah undang-undang, peraturan pemerintah umpamanya. Kalau peraturan pemerintah dirasakan bertentangan dengan undang-undang, maka pengajuan judicial review-nya adalah ke Mahkamah Agung. Apakah hal itu tidak semacam begini? Wah, pasti kami tidak berani deh, wong para pembuat undang-undang atau di pemerintah juga para alumni HMI. Kalau kami begitu kan bisa-bisa nanti terjadi clash antara kami secara kelembagaan dan alumni HMI yang ada di eksekutif ataupun legislatif. Bagaimana, Mas Lukman? Ya, kan kita ini bermain di tataran pemikiran. Ya, di tataran pemikiran, di tataran keilmuan, dengan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan, dengan pertimbangan ilmiah, berdasarkan riset, ya kan? Berdasarkan riset terbaru, jurnal terbaru, umpamanya. Kemajuan ilmu pengetahuan sudah begini, ya kan? Umpamanya punya Anda itu sudah tertinggal gitu loh, enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang paling up to date itu adalah punya kami, gitu, seperti itu kan? Nah, ini dasarnya, dasar pertimbangannya ilmiahnya A, B, C, D, E, F, G, gitu kan, umpamanya gitu. Seperti itu, Mas. Mas Lukman, kita ngobrolnya sudah silaturahmi pemikiran. Mas Lukman, kita ngobrolnya sudah panjang lebar. Sebelum closing statement, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana tentang UIC dan bagaimana tentang para adik-adik HMI ketika Mas Lukman seandainya diberi amanah sebagai presidium. Ya, UIC ini adalah terobosan paling cerdas dari alumni HMI. Ya, kebetulan saya itu berinteraksi dengan Bang Laude Kamaludin itu selama 1 tahun. Ketika kami sama-sama sebagai penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika draft dari pendirian IUC itu, pertama kali beliau memperkenalkan kepada saya di KKP, gitu. Beliau presentasi, ya kan, bahwa kita saat ini berada di era digital, ya kan? Ya, maka kami harus menggagas sebuah universitas digital, universitas pertama yang digital, gitu kan? Nah, saya kira ini sebuah terobosan cerdas, dan adik-adik kita alumni HMI saya kira bisa bergabung ke sana, ya, terutama adik-adik yang baru lulus SMA, ya, bisa bergabung ke UIC untuk memperkuat UIC ini, gitu kan, seperti itu. Nah, kita tahu Mas Agus, bahwa salah satu isu yang diangkat di G20 kan soal transformasi digital. Betul. Ya, transformasi digital kan. Nah, sedangkan Indonesia ini, Mas Agus, kita baru punya undang-undang perlindungan data pribadi. Kita belum punya undang-undang
digital, pemerintahan digital atau digital government kita belum punya. Oke. Belum punya. Sedangkan tetangga kita, Mas, Singapura, dia bukan lagi pemerintahan digital, tapi sudah smart nation. Gitu kan. Sangat berbeda gitu ya. Iya, kita baru akan diinisiasi oleh DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, menyusun naskah akademik pemerintahan digital. Jadi kita ini urusan digitalisasi, Mas, sangat tertinggal dengan negara-negara di Asia Tenggara, Mas Agus. Ya kan? Di situ UIC menjadi pilar yang sangat penting ya kalau begitu. Terobosan yang sangat cerdas dari alumni HMI ketika negara ya belum sepenuhnya ya kan mengadopsi digitalisasi. Saya katakan tadi bahwa kita belum punya undang-undang pemerintahan digital, ya kan? Sekarang Mas Agus, kita belum punya yang namanya, belum banyak orang yang tahu bahwa untuk melaksanakan transformasi digital ini harus ada SDM digital yang memadai. Betul. Harus ada talenta digital yang memadai. Betul. Harus ada infrastruktur digital yang memadai. Ya kan? Ada yang lebih menarik, Mas Agus. Betul. Ya kan? Harus ada kepemimpinan digital. Gitu. Ini penting untuk kepemimpinan Majelis Nasional juga ini. Kepemimpinan digital, kalau bisa itu presidium digital. Ya kan? Presidium digital. Gimana? Presidium digital. Asik juga ini. Ya, presidium digital. Ya sekarang rapat-rapat kan mau di mana saja kan gitu kan. Bisa lewat Zoom. Ya ada blockchain, ada artificial intelligence, ada big data dan sebagainya. Intinya jadi, tempat itu bukan sesuatu yang membatasi antara satu dengan orang lainnya gitu ya. Betul. Ini kan namanya presidium digital. Mas Lukman, sekarang closing statement. Silakan Mas Lukman membuat closing statement supaya nanti pada Munas nanti teman-teman Majelis Daerah kami se-Indonesia itu yakin bahwa Mas Lukman adalah salah satu calon presidium yang layak diberi amanah. Silakan Mas Lukman. Ya. Jadi kami ini adalah organisasi besar dengan jumlah anggota yang cukup besar, ya kan? Minimal anggota kami adalah dia sudah menyelesaikan S1, ya kan? Yeah. Ada yang sudah menyelesaikan S2, S3 dan bahkan ada yang sudah guru besar. Nah, bagaimana kemampuan sumber daya manusia di kami ini ya dikelola dengan baik, ya kan, untuk memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional kita, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah keislaman dan keindonesiaan itu satu tarikan nafas. Keislaman dan keindonesiaan itu ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, ya kan. Dia seorang intelektual sekaligus dia seorang yang religius, ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi seperti semboyan yang selama ini kita ketahui bahwa kader HMI adalah kader umat dan kader bangsa. Luar biasa Mas Lukman, semoga ini bisa meyakinkan kepada teman-teman Majelis Daerah se-Indonesia, Majelis Wilayah se-Indonesia, sehingga nanti kita ketemu di Palu dan kemudian menikmati suasana yang kebersamaan, hadir presidium yang terpilih, salah satunya diaplikasikan ke presidium digital. Semoga bermanfaat pada seluruh penonton ini Mas Lukman. Dan semoga sekali lagi memotivasi bahwa kami adalah organisasi yang besar, hebat, dan akan memberikan sumbangsih yang besar juga untuk negeri ini. Begitu pemirsa? Ya. Kita juga punya Mas Agus sedikit lagi. Kita punya namanya Lembaga Media Digital Majelis Nasional kami. Di situ isinya adalah adik-adik kita yang punya talenta digital. Kita sudah punya web, ya kan, bermain di Facebook, seperti Mas Agus, bermain di YouTube, bermain di Twitter, ya kan, bermain di Instagram gitu kan. Nah, seperti itu. 6 media itu kita siap untuk ke depan, untuk kita bisa sejajar dengan organisasi-organisasi yang lain.
Amin. Amin. Semoga menjadi manfaat yang luar biasa. Pemirsa, itulah dialog kami dengan Dr. Lukman Malanuang. Semoga beliau menjadi salah satu yang menjadi inspirasi bagi kita bersama di Munas Kahmi ke-11. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Lukman. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.